Cerita dimulai dengan menampilkan sebuah perahu nelayan di tengah lautan. Di atasnya, ada dua nelayan yang sedang bersemangat menarik jala ikan. Terlihat, jala tersebut terisi dan berat. Namun, setelah jala terangkat sempurna, kedua nelayan itu tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Itu bukanlah ikan, melainkan gadis remaja yang terjaring jala. Sepertinya kita mendapatkan perawan, ujar salah satu nelayan yang membuat nelayan lainnya semakin kebingungan. Si gadis mendengar sesuatu dari alat yang ada di telinganya. Itu adalah earpiece. Dia pun melapor pada atasannya yang sedang berada di markas bahwa ia tertangkap jala nelayan. Di markas, sang atasan memarahinya melalui telepon. Karena sebelum berangkat sang atasan menyuruhnya pergi menggunakan kapal selam. Namun si gadis malah pergi dengan berenang. Kemudian sambungan telepon tiba-tiba putus karena sinyal yang lemah. Hal itu membuat sang atasan pusing dan khawatir akan apa yang akan terjadi pada si gadis. Namun, teman sang atasan menenangkannya, ia tahu bahwa si gadis tidak akan menyerah begitu saja. Kembali ke atas perahu, si gadis berhasil melumpuhkan nelayan dengan teknik hipnotisnya. Kemudian dia mengambil sesuatu dari dalam bajunya. Selembar foto siswa yang menjadi target misinya. Si gadis menatap foto itu dengan serius dan berkata, "Donggu Park, aku akan datang untukmu." Panel beralih ke sebuah sekolah di Korea Selatan. Di salah satu pojok sekolah, terjadi adegan pemalakan yang sedang menimpa Donggu Park. Sang preman bertanya mengapa uang yang dimiliki Donggu Park sangat sedikit, sambil menepukkan uang pada pipi Donggu Park. Sang preman bertanya pada Donggu Park, bukankah ia pernah masuk televisi sebagai jenius matematika yang seharusnya mendapat banyak uang dari pemerintah. Mendengar itu, Donggu Park menarik nafas. Kemudian menatap para preman dengan tatapan tajam sambil berkata bahwa ia memang memiliki lebih. Sang preman menunjukkan ekspresi bingung. Namun belum sempat berkata apapun, Donggu Park mengangkat kakinya seperti hendak menyerang, membuat sang preman panik. Namun, yang terjadi adalah Donggu Park mengeluarkan uang dari sepatunya. Tanpa berbicara apapun Donggu Park memberikan uangnya sambil membungkuk. Karena dibuat panik, sang preman memberikan hantaman pada Donggu Park. Lalu meninggalkan Donggu Park yang hanya bisa melihat mereka sambil tersungkur. Beberapa saat kemudian, Donggu Park duduk bersandar sambil menertawakan preman yang telah pergi. Mereka tidak menyadari bahwa Donggu Park masih menyimpan uang di sepatu sebelahnya. Kemudian, Donggu Park pergi menuju kelas dengan pakaian yang lusuh. Sambil tersenyum, ia bergumam dalam hati bahwa ia yang sewaktu kecil masuk televisi sebagai jenius matematika membuat banyak orang yang membulinya karena iri. Namun sekarang, setelah remaja, ia mendapat kutukan selalu muntah ketika melihat soal matematika. Saat lamunannya belum selesai, Donggu Park menabrak seorang gadis yang berpapasan dengannya. Kemudian, gadis itu memukul Donggu Park beberapa kali dengan tasnya sambil memarahinya. Menjadi jenius matematika bukan berarti Donggu Park memiliki hak istimewa untuk menabrak orang yang sedang berjalan. Donggu Park pun hanya pasrah dan meminta maaf. Setelah bangkit, Donggu Park bergumam bahwa orang-orang seperti mereka akan bekerja di bawah Donggu Park yang seorang jenius matematika saat dewasa nanti. Dan Donggu Park akan memotong gaji mereka. Adegan beralih ke dalam kelas. Donggu Park menatap tidak semangat saat ada murid pindahan berdiri di depan kelas. Murid pindah itu memiliki wajah manis dan tubuh ideal. Donggu Park masih menatapnya sampai tatapan mereka bertemu. Tak lama setelah itu, guru mempersilahkan murid pindahan itu memperkenalkan diri. Dengan sigap, ia mengambil sikap istirahat di tempat. Kemudian ia memperkenalkan diri dengan lantang dan sangat rinci. Nama Anali, lahir tanggal 29 April tahun 2001, antara pukul 11.30 sampai pukul 12.30 siang. Hal kesukaan orange caramel macchiatos. Sekian, kata Ana sambil mengambil sikap tetap ala militer. Cara perkenalan Ana yang agak lain, membuat seisi kelas kikiuk dan membuat Donggu Park sedikit tertegun. Tak jauh dari tempat duduk Donggu Park, seorang gadis nakal di kelas berniat menjahili Ana. Dia adalah Suk-hee. Mengetahui itu, Donggu Park tak ambil pusing dan tidak ingin ikut campur. Waktu pun berlalu. Jam pelajaran pertama telah usai. Tiba-tiba, Suk-hee memulai aksinya.
Ia menendang kaki meja milik Ana untuk menjahilinya. Sukhi terus berbicara kalau dia tidak menyukai Ana. Namun, Ana tidak menghiraukannya. Melihat reaksi Ana yang mengabaikannya, Sukhi geram dan mencengkram rambut milik Ana. Tanpa aba-aba, 2 detik kemudian, Ana memberikan tatapan yang sangat tajam. Sukhi, seolah masuk ke dalam genjutsu Sharingan milik Itachi. Sukhi melihat aura kejam keluar dari tubuh Ana. Melihat hal itu, nyawa Sukhi seolah akan tersedot keluar. Tak lama, Sukhi pun jatuh pingsan. Donggu Park yang melihat kejadian tersebut dari tempat duduknya berkeringat dingin mengetahui Sukhi si gadis nakal langsung tumbang hanya dengan tatapan Ana. Donggu Park pun berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menatap mata Ana. Waktu sekolah pun berlanjut. Di kelas, saat suasana pelajaran, atasan Ana menghubunginya melalui earpiece. Dia ingin Ana melapor. Ana menjawab, ia telah mengamankan tempat duduk tepat di sebelah target. Sang atasan mengingatkan Ana betapa pentingnya misi kali ini untuk membawa Donggu Park si jenius matematika agar senjata rahasia Korea Utara dapat diselesaikan. Mendengar hal itu, tatapan Ana menjadi lebih serius. Lalu, sang atasan memberikan instruksi pada Ana untuk menarik perhatian Donggu Park agar mau dibawa pergi olehnya. Sang atasan menyuruh Ana untuk menatap Donggu Park dengan tatapan penuh semangat dan berapi-api. Namun, saat menjelaskan, teman sang atasan bertanya, "Kenapa kita tidak menculiknya saja? Itu akan lebih mudah." Namun, sang atasan menjawab bahwa orang nomor 1 di organisasi memerintahkan untuk merayu dan membawanya dengan prajurit yang hot. Teman atasan diam dan setuju bahwa Ana memanglah hot. Kembali ke kelas, sesuai arahan dari atasan. Ana memberikan tatapan penuh semangat dan berapi-api pada Donggu Park. Donggu Park bertanya-tanya dalam hati, apa yang akan dilakukan Ana pada dirinya. Lalu, dengan tangan kaku dan gemetar, Ana menunjukkan pose jari Sarangheo. Melihat hal itu, nyawa Donggu Park seolah akan tersedot keluar. Meski keringat dingin keluar dari wajahnya, Donggu Park tetap mencoba menenangkan diri. Melihat reaksi Donggu Park, Ana pun mencoba menghubungi atasannya untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan, karena reaksi Donggu Park tidak sesuai seperti yang tertera dalam buku panduan. Dalam buku panduan mata-mata milik Ana, seorang lelaki akan tersipu jika diberi Sarangheo. Namun di sisi lain, kedua atasan Ana sedang berdebat, karena seharusnya mereka bukan mengirim Ana, dikarenakan Ana hanya dididik untuk membunuh, bukan untuk peran mencintai atau dicintai. Di kelas, Ana mendengar perdebatan panjang dan tak kunjung usai. Ana pun mencopot earpiece miliknya. Sesuai panduan militer, jika rantai komando terputus maka Ana bisa melakukan tindakan seusai penilaiannya sendiri. Setelah semua jam pelajaran telah usai, Donggu Park berjalan pulang. Donggu Park merasa tegang seharian, karena Ana selalu menatapnya dengan penuh semangat. Namun, karena kalimatnya sendiri, seolah ia teringat sesuatu. Donggu Park membayangkan Ana yang sedang penuh dengan semangat. Membayangkan hal itu, pipi Donggu Park mulai memerah. Masih terus melamun. Donggu Park tidak menyadari bahwa Ana telah mengikutinya secara sembunyi-sembunyi. Dengan sigap, Ana meraih tas milik Donggu Park, lalu menariknya dengan kuat. Kemudian ia memojokkan Donggu Park ke arah dinding. Dengan tatapan tajam miliknya, perlahan Ana mendekatkan wajahnya pada wajah Donggu Park. Karena hal tersebut wajah Donggu Park memerah dengan jelas. Ana semakin mendekat, bahkan bibir Ana semakin berdekatan dengan bibir Donggu Park. Kemudian, yang terjadi, Donggu Park seolah menahan rasa sakit. Dan apa yang terjadi adalah Ana menggigit bibir Donggu Park dan menariknya. Lalu, menariknya. Ana menariknya sampai Donggu Park merasa bahwa bibirnya akan putus. Namun untungnya hal buruk itu tidak terjadi. Kemudian keduanya sama-sama terdiam. Setelah saling diam, Ana mulai buka suara dengan memanggil nama Donggu Park. Donggu Park hanya bisa menatapnya sambil menahan rasa sakit dan kebingungan. Lalu Ana berkata, "Donggu Park, jatuh cintalah kepadaku." Tatapan Donggu Park masih penuh dengan kebingungan dan shock. 2 detik kemudian Donggu Park mengeluarkan asap dari kepalanya sambil berteriak, "Apa-apaan gadis ini?" Recap akan Mimin lanjut di video berikutnya, judulnya manhwanya adalah Sucha Kyutspi. Jangan lupa support Mimin dengan tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih.